Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Bintang Ainur Zaki dengan NIM 210401140101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus air. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang media ini, silakan simak video berikut ini. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi, secara garis besar, siklus air terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu penguapan, kemudian pembentukan awan, yang terakhir yaitu hujan. Dimulai dari air laut, kemudian sungai, danau menguap akibat dari panas matahari. Pada tahapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengalami penguapan akibat dari panas matahari. Pada tahap ini juga disebut dengan transpirasi. Jadi, setelah penguapan dari air laut dan tumbuhan, kemudian uap tersebut akan naik ke udara sehingga membentuk awan. Setelah membentuk awan, kemudian awan tersebut dibawa oleh angin ke dataran tinggi. Nah, proses ini disebut dengan kondensasi. Setelah mengalami proses kondensasi, kemudian titik-titik awan tersebut membentuk sebuah gumpalan yang akhirnya turun menjadi hujan. Pada tahap ini disebut dengan presipitasi. Ketika air hujan turun, akan langsung turun ke tanah, kemudian diserap oleh tanah. Pada proses ini disebut dengan infiltrasi. Kemudian air tersebut akan terus mengalir ke sungai, dari sungai langsung
menuju ke laut. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang sehingga disebut dengan siklus air. Sekian dari materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.